Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada Sang Petuju kebenaran dan keadilan yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali berjumpa teman-teman. Seperti yang saya katakan pada video saya yang pertama, saya akan menceritakan beberapa kisah mengenai kehidupan wanita-wanita yang diabadikan Allah melalui Al-Quran. Setelah kemarin kita telah membahas tentang kisah Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, hari ini insya Allah saya akan sedikit sharing tentang kisah Nabi Nuh dan istrinya. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Kurang lebih 1000 tahun sudah Adam dan Hawa turun ke bumi, serta anak cucu dan keturunannya terus berlanjut. Mereka tetap beriman dan menyembah Allah. Apa yang didapat dari kakek neneknya terus mereka pelajari, dan mereka jaga dengan sangat-sangat baik. Demi memakmurkan bumi, anak cucu Adam ini menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Tepatnya di daratan Mesopotamia. Bagian selatan tinggallah Syed putra Adam dan keturunannya. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka beriman dan menyembah Allah. Tak heran bila mereka sangat dicintai dan dijadikan simbol kesolehan dan ketakwaan. Bahkan mereka diabadikan dalam bentuk patung oleh masyarakat. Bukan untuk disembah, tetapi hanya untuk dikenang. Mereka tetap beriman dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun berlalu, perubahan pun terjadi. Patung-patung itu tidak lagi dijadikan simbol kesolehan dan ketakwaan, tetapi sudah disembah sebagai Tuhan. Kepada patung-patung itulah manusia berdoa, bersujud, dan beribadah. Mereka telah berpaling dan tidak lagi mengimani Allah. Rupanya Allah berkehendak untuk mengembalikan mereka pada kebenaran. Allah mengutus seorang Rasul untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah dan meninggalkan patung-patung tersebut. Rasul itu bernama Nabi Nuh. Hidup sekitar 1000 tahun setelah Adam wafat. Sejak Nabi Nuh diutus, dakwah Nabi Nuh ini ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Dengan angkuh mereka membantah dan menampik ajakan Nabi Nuh untuk beriman dan beramal soleh. Mereka mengatakan, kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya begitu saja. Kami juga tidak melihatmu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Dan ini ada di surah Hud ayat ke-27. Teman-teman bisa buka dan bisa baca ayat ini. Nah, saat menyampaikan dakwah, Nabi Nuh sama sekali tidak digubris oleh orang-orang kafir. Bahkan setiap mereka diajak untuk beriman, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga, serta menutup muka mereka dengan baju. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan kesombongannya. Ini diabadikan Allah juga dalam surah Nuh ayat ke-7. Di antara banyaknya orang-orang kafir yang didakwakan oleh Nabi Nuh, mirisnya salah satu di antara orang-orang kafir itu adalah istri Nabi Nuh sendiri. Ia ingkar, ia tidak mau mengikuti seruan suaminya. Tetapi Nabi Nuh terus bersabar. Dari generasi ke generasi sampai ia putus asa dan mendoakan mereka. Yang diabadikan di dalam surah Nuh ayat ke-26, Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi ini. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu oleh Allah. Diketahui istri Nabi Nuh adalah bukanlah seorang istri yang patut dicontoh. Istri Nabi Nuh adalah seorang wanita yang kafir yang sering melontarkan ejekan kepada Nabi Nuh. Terlebih saat Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu. Istrinya mengatakan, hai Nuh, akhirnya kau tinggalkan juga kan tugas kenabianmu. Rupanya kau telah putus asa, lalu memilih menjadi tukang kayu. Kurasa memang lebih baik begitu.
Kembalilah ke jalan agama nenek moyangmu, maka hatimu akan tenang. Begitulah ejekan sang istri kepada Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap bersabar dan mengerjakan perahunya. Kemudian istrinya mengejek lagi. Terus apa yang akan kau perbuat dengan perahumu ini? Kau lupa bahwa kamu itu hidup di darat, bukan di sungai maupun di laut. Bagaimana mungkin perahumu ini bisa jalan? Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa istri Nabi Nuh ini adalah simbol wanita durhaka yang berhati batu. Nah, kalau Nuh mau, Nuh bisa saja langsung menceraikannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Nuh karena dia berharap suatu saat sang istri itu mendapatkan petunjuk dan kembali ke jalan yang benar. Waktu terus berlalu. Nabi Nuh tetap gigih untuk menjalankan perintah Allah untuk membuat perahu di tengah olok-olokan sang istri. Sampai turunlah ayat kepada Nabi Nuh. Ini diabadikan di dalam surah Hud ayat 40. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, muatkanlah ke dalam kapal itu masing-masing sepasang binatang jantan dan betina, serta keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Artinya istri dan putra Nabi Nuh ini juga tidak ikut masuk ke dalam perahu. Keduanya kafir dan ditetapkan Allah menanggung kebinasaan. Kemudian langit menurunkan hujan yang sangat lebat. Air pun menyembur dari mata air seluruh jagat. Sadar dengan apa yang terjadi, terbersit rasa kasihan di benak Nabi Nuh. Ia berusaha mengajak kembali sang istri dan anaknya. Namun sayangnya mereka tetap kafir dan menentang Nabi Nuh. Bahkan putranya Kan'an yang telah dirasuki bisikan setan dan ibunya ini merasa yakin akan selamat saat dirinya berdiri di atas gunung. Sampai air akhirnya naik meninggi menembus seluruh permukaan bumi. Perahu Nabi Nuh berlayar dengan izin Allah membawa para penumpang menuju arah yang dihendaki oleh Allah. Mereka semua orang-orang mukmin, termasuk putra-putra Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh mengapung di permukaan air dan berlabuh di Gunung Judi. Gunung Judi adalah gunung yang terletak di perbatasan Irak, Suriah, dan Iran. Dan di gunung tersebut terdapat Pulau Ibn Amr. Dan di sanalah perahu Nabi Nuh ini mendarat. Dan Nabi Nuh selamat bersama seluruh binatang yang ada di dalamnya. Dan bumi kembali makmur setelah dibersihkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Nah, dari kisah singkat Nabi Nuh ini yang harus digarisbawahi dalam kisah ini sebenarnya adalah sikap dari istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh diancam masuk neraka oleh Allah dan akan disiksa karena telah berkhianat kepada suaminya. Padahal suaminya ini adalah seorang mukmin yang mendakwakan kebenaran, bahkan seorang rasul. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran siapa nama istri Nabi Nuh. Begitu pula dalam kitab Taurat, karena nama sebenarnya bukanlah sesuatu yang penting. Sebab yang ingin diambil hikmahnya di sini adalah sikap istri Nuh kepada suaminya. Dari segi kedekatan dengan Nabi Nuh, tentu sang istri merupakan wanita yang paling terdekat dengan Nabi Nuh. Betapa tidak, ia adalah seorang istri sekaligus ibu dari anak-anaknya Nabi Nuh. Mestinya dia menjadi orang yang pertama yang beriman dan menerima dakwah Nabi Nuh. Tentu teman-teman ingat pada sosok Khadijah, salah seorang istri Rasulullah. Bagaimana sikap Khadijah mendampingi suaminya. Khadijah selalu berada di sisi Rasulullah dengan harta dan kedudukan yang dimilikinya. Nabi diberi semangat untuk bersabar menghadapi kaumnya dan mengajak yang lain beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dengan begitu Khadijah memiliki kedudukan terhormat di setiap halaman buku sejarah yang kita baca. Berbeda dengan istri Nabi Nuh, ia malah ingkar dan menjadi kafir. Ia terbujuk muslihat setan dan dijauhkan dari iman. Bahkan dia tidak segan untuk mendesak anak-anaknya untuk mengingkari dakwah ayahnya sendiri. Istri Nabi Nuh juga menyuruh kaumnya untuk membenci dan mengingkari Nabi Nuh. Bahkan istrinya ini terang-terangan mengatakan bangga telah kafir dan tak mengakui agama suaminya. Dia mengatakan suaminya itu adalah seorang pembohong. Kemanapun dia berjalan, dia selalu menebarkan kedengkian. Sampai-sampai kaumnya pun berkata kepada Nabi Nuh,
Jika benar apa yang kau dakwakan, kenapa istrimu sendiri tidak beriman? Padahal istrimu paling dekat denganmu. Tentu pasti ia tahu kalau kau bohong, sehingga ia kafir. Mulai sekarang hentikan apa yang kau lakukan ini, Nuh. Nasihatmu itu tidak berguna bagi kami. Begitu kata kaumnya. Tentu kaumnya bisa sampai berkata seperti ini karena kaumnya terhipnotis oleh tebaran kedengkian yang dikatakan oleh istri Nabi Nuh sendiri. Dan setiap bertemu Nabi Nuh, istrinya selalu berwajah masam, bertingkah galak, dan melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Istri Nabi Nuh ini seolah-olah adalah anak buah setan, sampai terus berusaha membuat suaminya berbalik dari agama yang ia bawa. Dan bila berkumpul dengan kerabatnya, ia mempengaruhi mereka agar tidak terbujuk rayuan Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh juga menyuruh kerabatnya untuk mengatakan kepada suami mereka masing-masing untuk jangan terpengaruh dengan ajakan Nabi Nuh. Atas sikap dan tindakan itu, istri Nabi Nuh ini layak dinobatkan sebagai ikon dari kejahatan. Tidak sampai di situ, karena sang istri tahu bahwa putra-putranya ini mengikuti agama Nabi Nuh, akhirnya istri Nabi Nuh ini mengasut salah seorang putra Nabi Nuh untuk mengingkari agama Nabi Nuh. Kita tahu bersama anak Nabi Nuh yang selamat itu ada 3 orang, yakni Hafid, Sam, dan Ham. Sedangkan yang durhaka yang mengikuti istri Nabi Nuh itu adalah Kan'an. Nah, dengan mendengar kisah Nabi Nuh ini tentu kita bisa membayangkan bahwa rumah tangga Nabi Nuh ini bagaikan neraka karena memiliki istri yang berkhianat kepada suaminya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Nah, teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk tidak mengikuti jejak istri Nabi Nuh yang berkhianat kepada suaminya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja video hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانوا قليلا